Aku percaya banget bahwa kalau kita bikin bisnis dengan mindset harus viral overnight, it won't be sustainable. It's very hard to be sustainable. Founder's Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Afi Assegaf. Thank you. Thanks for having me. Yang menarik adalah dari dulu saya pribadi selalu memposisikan diri sebagai the only business and marketing consultant buat klinik kecantikan. Oh, interesting. Karena memang nggak ada. Karena itu pasarnya terlalu spesifik. Tapi memang jarang ketemu sama yang fokuskan diri jadi konsultan bisnis dan marketing ke salah satu spesifik industri, ke beauty gitu ya. Nah, Afi Assegaf ini punya Venas. Ya. Berdiri sejak 2020, pas sebelum pandemi. Ya. momen dimana beauty business lagi rising-risingnya ya. Ya. Nah, perbedaannya adalah Afi lebih banyak nanganin buat produk, skincare, hair care, body care. Ya. Kalau saya memang banyak pegang Di klinik. klinik. Oke. Nah, yang menarik adalah Afi yang memulai pertama kali brand MAC Cosmetic di Indonesia. Dari 2007 mungkin? 2005. 2005. Ya. Boleh gak diceritain awalnya membangun MAC Cosmetic di Indonesia tuh gimana sih ceritanya? Oke, sebenarnya mungkin tepatnya aku di hire sebagai salah satu opening timnya. Jadi MAC itu kan waktu itu pada saat itu brand yang sebenarnya brandnya udah cukup besar, tapi juga kayak masih punya cult status gitu loh. Jadi orang-orang tuh bener-bener masih nyari banget deh. Makanya orang-orang Indonesia dulu kalau beli produk MAC tuh sampai bela-belain. Dulu kan belum ada Just Tip ya, jadi bela-belain nitip ke luar negeri atau beli di toko-toko yang nggak resmi gitu. Jadi kehadirannya tuh ditunggu-tunggu banget gitu. Jadi it was a privilege for me to be part of the opening team. Jadi di hire sama waktu itu prinsipalnya dari Singapura, tapi kalau di sini kan dia under Pulau Mahoni, Tempo Group. Terus ya udah, jadi aku orang pertama yang benar-benar masuk tuh ke kantornya. Very first person Iya, ya? the very first person yang celingukan gitu. Mau ngapain ya? Sampai akhirnya kita launching resmi di Indonesia, buka dulu counternya 2 dulu, abis itu nambah gitu. Menarik. Di MAC sampai tahun? Sampai tahun 2008. Oh, menarik. 2008. Itu 3 tahun pertama tuh set up semuanya ya? Kayaknya kita cukup ya itu lucky karena brandnya sendiri tuh namanya udah kuat banget dan ditunggu-tunggu orang banget. Jadi dulu tuh problem yang paling banyak kita hadapi tuh stok habis terus gitu, which is kind of like a Good problem. to have. Iya gitu sih. Yang menarik adalah kalau kita ngomong industri beauty, beautypreneur itu yang sekarang muncul itu wajah-wajah yang terkenal yang muncul itu wajah-wajah yang baru bermain mungkin 5 tahun, 7 tahun. Ya. Afi itu sudah lebih dari 20 tahun di industri ini. Ya. Jadi kalau kita ngomong industri beauty, kita nggak ngomong tren-trenan. Prinsip sederhana saya, industri beauty itu dari sekarang sampai 5.000 tahun lagi akan selalu ada. Ya. Orang yang rambutnya lurus, bayar ke salon buat beli obat keriting. Orang yang rambutnya keriting, datang ke salon buat di smoothing. Orang kulitnya putih, bilangnya aduh saya pucat, saya pale. Dia pengen tanning, dia beli lotion buat tanning. Orang yang kulitnya sawo mateng, udah eksotik, udah seksi, tapi saya pengennya putih. Karena ini kusam katanya. Jadi gak akan pernah selesai. Industri beauty itu sangat menarik. Bahkan dari data, bertahun-tahun berturut-turut Francois Battencourt-Meyer, cucu dari pendiri L'Oreal Group, itu jadi perempuan terkaya di dunia dengan total harta per tahun lalu itu 1.500 triliun. Dan menariknya, perempuan terkaya di dunia bisnisnya adalah beauty. Dan dia punya 40-an pabrik. L'Oreal itu kan sebuah grup, banyak brand di dalamnya, ada Kiehl's, La Roche-Posay, Garnier dan segala macam. Dia punya pabrik 40-an, tapi pabrik paling besar di dunia adanya di Cikarang, Jababeka, Yes. Indonesia.
Jadi Indonesia ini adalah negara di mana dia taruh pabrik terbesarnya dia. Dia nggak pilih China, dia nggak pilih India, dia nggak pilih Malaysia. Dia pilih Indonesia untuk produksi 70% itu ke Asia, 30%-nya Indonesia. Jadi industri beauty itu sangat-sangat menarik. Nah, boleh gak Afi mungkin bikin kita clear sebenarnya posisi bisnis beauty sekarang nih, brand lokal, ini posisi bisnis beauty lagi seperti apa sih? Memang lagi lumayan chaotic sih, jujur. Jadi kalau orang yang mungkin baru masuk gitu ke dunia beauty saat ini, mungkin akan bingung sama landscape-nya karena nggak se-clear cut dulu gitu. Jadi landscape itu benar-benar sangat fragmented kalau menurut aku gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata nih kayak gini nih brand lokal atau brand beauty karena benar-benar beragam banget. Konsepnya, marketnya, how they market the products, jualannya gitu tuh berbeda-beda banget. Jadi kalau aku sih ngelihatnya memang salah satu faktor terbesarnya itu adalah kehadiran TikTok sih memang gitu ya. Jadi karena TikTok itu kan punya cara apa ya, kayak konten-kontennya, konten creatornya, terus orang-orang pengguna TikToknya itu tuh memang luas banget, besar sekali gitu ya. In numbers, tapi juga unik banget kalau menurut aku kayak ada beberapa hal tuh yang agak susah kita antisipasi awal-awalnya gitu. Nah itu tuh yang lumayan mengubah wajah dunia beauty di Indonesia saat ini gitu. Contohnya gini, kalau kita ngomongin brand lokal, beberapa tahun yang lalu kan kita ngomongin brand-brand yang ya kita cukup familiar lah ya namanya ya, Something. Kalau untuk makeup and skincare gitu ya, atau misalnya kayak BLP, Studio Tropic, terus kalau skincare ada misalnya kayak Bumi, and Pure gitu-gitu. Itu kan cukup kelihatan jelas journey-nya, trajektorinya ya dari mereka muncul naik gitu kan. Nah kalau di saat ini bisa ada brand-brand yang kita nggak pernah dengar sebelumnya namanya tiba-tiba naik namanya seemingly overnight gitu dan allegedly jualannya gila-gilaan gitu. Allegedly. Soalnya aku gini, kita kan yang konteks ini kita nggak mention brand apapun tapi maksudku yang overnight ini tuh beberapa konsultan ngelihat itu kayak apakah ini cuci uang. Dan wajar sih kalau menurut aku. Maksudnya skepticism is healthy, bener nggak? Kita kan di bisnis ya kita harus stay skeptical ya. Jadi karena kan kita membangun bisnis sudah lama kan, kita tahu lah ya susahnya seperti apa. Jadi kalau yang overnight dan tiba-tiba bombastis banget jualannya ya memang wajar kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah itu aku masih belum bisa menjawab tuh ya. Maksudnya kayak mana yang emang legit, mana yang questionable. Tapi ya saat ini kayak gitu situasinya. Nah menariknya memang tapi yang brand-brand yang muncul dengan klaim bombastis, dengan cara memasarkan produknya juga dengan cara yang misalnya owner flexing apa segala macam, it seems to be working for some people gitu. Karena kita lihat di TikTok contohnya gitu ya memang brand-brand seperti itu yang menarik banyak perhatian, yang quote-unquote viral gitu. Dan ini memang bikin bingung brand-brand yang tadi aku sebut di awal ya, yang emang jalannya ya dengan cara-cara umum yang biasa kita lihat gitu. Saat ini sih kayak gitu sih ya. Mereka ini yang brand-brand yang overnight success ini itu disruptor atau mereka ini bisnis yang nggak sustainable, hanya tren-trenan dong? Aku cenderung ya nanti kita bisa, maksudnya time will tell. Buktikannya kan masih 10 tahun lagi gitu ya. Tapi aku cenderung yang kedua. Jadi aku percaya banget bahwa kalau kita bikin bisnis dengan mindset harus viral overnight, it won't be sustainable. It's very hard to be sustainable. Bahkan secara operasional, bahkan yang viral overnight itu sangat membingungkan. Karena di bisnis beauty kan sangat penting buat forecast. Maksudnya forecast seenggaknya kita kalau produksi maklon, kita kalau nggak bisa forecast, wah viral nih. Tiba-tiba sehari jual 10.000, dia langsung cetak 100.000. Nah, 3 bulan lagi baru jadi, terus udah nggak viral lagi, nggak bisa kejual. Keuntungan kemarin hanya buat ngebayar produk yang stok di situ. Oke. Kita bakal banyak bahas hal seksi, tapi aku mau mulai dari mindset. Mindset apa menurut Afi yang berlaku selama-lamanya untuk para beautypreneur dalam membangun bisnis kecantikan di Indonesia?
Em, aku sangat percaya kalau kita atau beautypreneurs atau brand owners gitu harus punya mindset bahwa mereka tuh delivering values ke consumersnya. Jadi nggak cuma mindsetnya sekadar bikin produk dan jualan produk, tapi ada value yang mereka berikan gitu melalui brandnya itu gitu. Itu sih yang kalau kita perhatiin brand-brand yang sampai sekarang masih ada yang umurnya udah 100 tahun, let's say ya, kayak Kiehl's kan udah 100 tahun tuh. Ya itu kan ada itu, dan itu tuh kayak it's part of the core identity of the brand yang nggak berubah. Jadi mereka nggak akan tergantung tren ya. Maksudnya tren comes and goes. Mungkin mereka menyesuaikan dari sisi produknya atau sedikit tentang komunikasinya, tapi that core identity remains the same dari dulu sampai sekarang, dan itu sih yang menurut aku mindsetnya tuh harus seperti itu. Menarik. Kalau secara praktikal, contoh value seperti apa yang Avi rasa ini positif, ini yang worth buat dikeluarin dan dikomunikasiin. Value-nya tuh seperti apa sih? Mungkin yang sekarang aku kepikir, Contoh misalnya, aja ya? ya contohnya kayak kita kan sering banget denger dulu L'Oreal itu, walaupun sekarang mungkin udah nggak terlalu banyak mereka pakai ya, itu tagline-nya because you're worth it gitu kan. Oke. Pernah denger tapi Ya, tagline ya, ya. itu kan, maksudnya itu dulu nempel banget kan sama Ya. kita kan. Kenapa? Karena dia bukan bilang L'Oreal is has the best makeup product atau wear this lipstick atau apa, enggak, tapi because you're worth it itu kan sebenarnya dia menunjukkan bahwa value-nya si brand ini adalah memberikan orang rasa atau mengizinkan orang untuk apresiasi dirinya gitu. Dan pada saat itu tuh jujur belum terlalu banyak gitu brand yang ke situ arahnya gitu. Jadi lebih banyak tuh kan kayak mainnya lebih ke anxiety atau insecurity-nya yang dimainin ya. Tapi kalau because you're worth it itu kan walaupun tagline-nya sangat simpel, cuma itu kan mengatakan ke kita bahwa we do this or we use this because we appreciate ourselves because we're worth it gitu. Itu sih kayak gitu-gitu menurut aku yang Menarik. Jadi menariknya adalah kalau bisnis beauty bergantung pada produk, itu akan gampang digantikan produk lain. Oh ya. Tapi kalau bisnis beauty bergantung pada value, dan value-nya cukup kuat, Ya. maka produk ini akan nebeng sama value tadi. Ya. Walaupun nggak mudah untuk mengatakan ini karena faktanya gimana pun secara neraca laporan keuangan bisnis-bisnis beauty yang bangun dari 50 tahun lalu, 30 tahun lalu sekarang lagi diperhadapkan dengan kompetisi mereka yang overclaim Ya. dan segala macam. Oke lah, kita bahas sedikit overclaim. Kita nggak bahas produknya apa kan, kita nggak buka laboratorium. Saya hanya berpikir, overclaim itu sederhananya kan buat yang mungkin nggak ngikutin dari awal. Iya. Ini ada produk. Ini bukan ini contohnya, ini ada produk. Dia bilang mengandung bahan aktif, katakanlah niacinamide 5%. Iya. BPOM. Halal. Betul-betul BPOM dan betul-betul halal. Dan mungkin atau mungkin pasti waktu dia cek ke BPOM, sampel yang dikirim ke BPOM atau self assessment yang dilakuin ini memang yang 5%. Ya. Cuman waktu dia cetak mass product tentu kan bisa berubah. Ya. Terus yang nyampe ke masyarakat pas dites ternyata ada yang cuma 0, Ya. sampai faktanya kan maklonnya ditutup dan segala macam. Sebenarnya menurut Avi ini kan banyak banget error nih di sini. Tapi error yang pertama menurutku nggak ada di posisi customer karena kan customer ngelihatnya itu klaim 5%, Ya. disebut overclaim tapi kan BPOM. Kalau dari sisi BPOM, lo itu tanggung jawabnya maklon. Ya. Karena kan kita masa mau ngecekin setiap produk yang disebar ke masyarakat, Iya. mau Dan cek memang berapa mereka tidak banyak. melakukan itu. Iya. Kecuali sunscreen. Jadi selain sunscreen, BPOM tidak melakukan pre-market pre-market test gitu. Jadi ya mereka random test aja setelah udah keluar di pasar gitu. Jadi sebenarnya hole-nya ada di mana? Apakah ini juga terjadi di berbagai negara? Ataukah ini spesifiknya terjadi sangat besar di Indonesia? Hole-nya ada di mana? Oke, jadi mungkin kita mesti lihat
menurut aku gini, hole-nya mungkin yang kalau Ya. secara Ini kan analisa dari Avi singkat pribadi ya. gitu ya, itu di quality control dari Maklonnya gitu. Karena kalau kalau kita ngomongin brand-brand yang pakai Maklon gitu ya, bukan yang produksi sendiri. Ya. Even produksi sendiri mungkin aja sih kecolongan juga gitu. Tapi ya itu gitu. Jadi maksudnya kalau brand udah pakai Maklon tersebut ya pas mereka dapat sampel pertama udah siap untuk dipasarin, semuanya udah sesuai dengan klaimnya. Ya wajar sih brandnya percaya bahwa Maklon itu akan memproduksi sesuai dengan formula tersebut ya, Ya. nggak diganti-ganti atau tidak ada ini gitu, nggak ada diskrepensi lah gitu ketika berjalan gitu. Jadi memang tanggung jawabnya di Maklon ya sih sebenarnya untuk memastikan bahwa every batch they make itu sesuai dengan formula awalnya gitu. Nah masalahnya nih soalnya aku ngelihat masalah overclaim ini tuh kayak agak kompleks ya karena yang kemarin-kemarin dites apa segala macam kan kita juga mesti lihat yang dites itu tuh satu apakah memang metode tesnya tuh udah bisa dipastikan hasilnya 100% akurat. Mereka bilang ini laboratoriumnya luar negeri, laboratorium Ya. Singapura dan segala macam. Kemudian yang kedua, yang dites itu batch yang apa? Apakah produk yang misalnya dibeli di toko yang udah disimpan berapa bulan misalnya gitu. Nyimpennya gimana? Apakah kena matahari misalnya gitu? Yang bisa aja menurunkan stabilitas dari menarik. si ingredients yang di dalamnya itu. Apalagi kalau kita ngomongin beberapa jenis ingredients ya kayak retinoid, terus udah gitu vitamin C yang L-ascorbic acid itu memang rentan banget sama oksidasi gitu. Jadi rentan banget dia berubah lah formulanya gitu. Jadi itu sih ada banyak hal sih yang makanya aku tuh tidak biasanya menyarankan orang untuk nggak langsung reaktif gitu ketika mendengar si A overclaim, si B overclaim karena mesti dilihat dulu gitu. Ya. Ya itu kan jadi balik lagi gitu yang produk yang dites tuh yang mana, yang kondisinya tuh seperti apa, udah disimpan berapa lama, apakah benar-benar baru keluar pabrik gitu itu menentukan banget juga soalnya. Sepemahaman aku ya, semua yang nge-reveal overclaim ini, mereka nggak ada mention tentang itu. Mereka nggak ada mention opsi-opsi itu. Mereka lebih mentionnya ini penipuan nih. Ya, dan itu cerita yang lebih seksi buat dijual memang. Ya. Maksudnya, Bad news tuh lebih. ya itu maksudnya itu kan jadi wah penipu. Ya. Nah, cuman side effect-nya yang aku lihat adalah orang jadi mulai nggak terlalu percaya sama Betul. skincare lokal. Iya, jadi trust issue sama. Aduh, yang mengerikan itu adalah, nih saya ngomong agak belak-belakan, sorry banget. Indonesia itu fashion lokalnya masih kalah jauh digandrungi sama fashion dari luar negeri secara brand. Ada beberapa brand fashion lokal yang mulai striving, Ya. tapi secara mayoritas orang lebih percaya brand luar. Ya. Sepatu, mayoritas orang masih percaya brand luar. Ada beberapa brand lokal yang mulai menonjol, Naik, tapi iya. sangat sedikit. Iya. Parfum, luar. Ya. Tapi skincare, itu ada masa-masa yang cukup panjang, Iya. di mana orang Indonesia itu sangat percaya sama skincare lokal. Bahkan beberapa brand yang dari China waktu datang ke sini pun orang pikir itu skincare lokal, Iya. makanya mereka beli. Mereka baru tahu, oh itu brand dari China. Kok itu saya pikir lokal. Mereka beli karena lokal, cara komunikasinya sangat lokal, cara semuanya lokal banget. Udah kemasukan brand dari luar yang terasa seperti lokal. Terus brand lokal yang diuji dengan overclaim ini. Iya. Waduh, ini sepertinya sangat sayang karena masa Indonesia mau mundur satu langkah lagi. Iya. Menurut Afi ngelihat fenomena ini gimana? Setuju sih, aku sangat menyayangkan itu. Jadi maksudnya gini, bahwa ada orang yang naikin isu ini atau raising awareness terhadap isu ini, that might be a positive thing karena kan sebenarnya jadi bikin bebenah ya, bikin Maklonnya bebenah, bikin Bepom jadi lebih pay attention, brandnya juga jadi lebih peduli sama produk yang udah dilempar ke that's a good thing. Cuma sayangnya mungkin karena selama ini isunya itu tuh dikemas dengan berita-berita yang ya itu tadi ya, yang bombastis, yang overly negatif, mungkin kurang berimbang juga. Jadinya side effect-nya yang parah itu adalah yaitu trust issue terhadap brand lokal itu, dan itu aku sangat sayangkan sih karena aku bisa bilang karena aku punya banyak teman-teman yang brand owners yang kerja sama juga sama kita. Mayoritas tuh nggak ada lah pikiran untuk nipu customer. That's not a good business. Kayak why would you menipu konsumen lo sendiri gitu kan?
Kebanyakan mereka ya berbisnis dengan benar dan mau deliver produk sebaik-baiknya ke konsumennya gitu kan. Kan tujuannya untuk biar orang beli lagi gitu ya. Jadi ketika yang quote unquote nggak salah ini jadi kena imbasnya tuh itu sebenarnya sedih banget sih gitu. Jadi hopefully nggak lama ya efek ini. Karena tadi benar banget yang Adit bilang. Jadi di Venas kan kita sering mengadakan riset kan, consumer insight gitu. Yang menarik kita pernah bikin riset mengenai customer preference tentang skincare gitu. Jadi brand lokal versus brand luar negeri. Untuk sunscreen, surprisingly itu mayoritas udah memilih brand lokal daripada brand internasional. Untuk sunscreen itu kan produk skincare Paling sulit yang dibuat ya. sulit dibuat dan sebenarnya membutuhkan trust level yang tinggi karena Ya. kan itu benar-benar melindungi kulit kita kan. Maksudnya damage-nya itu langsung kalau misalnya kita Ya. kena sinar matahari yang dengan proteksi yang kurang gitu. Jadi itu sebenarnya kan menggembirakan banget. Jadi Ya. hopefully itu nggak berubah banyak sih ya Ya. ke depannya gitu. Nah, walaupun secara pribadi saya ngerasa kompetisi yang sehat itu kompetisi yang tidak mengkerdilkan brand luar juga. Ya. Karena kalau brand lokal hanya naik karena brand luar dipajakin tinggi, menurut saya itu Nggak sehat bukan ya. cara yang cerdas buat ningkatin daya kompetisinya brand lokal. Setuju. Tapi sekarang kan dengan adanya overclaim itu saya cuma jadi mengira-ngira. Ini jadi nih, si Maclon pengen neken harga, makanya dia bilang oke deh, nih niacinamide 5% padahal dia kasih dikit gitu. Supaya orang yang beli di tempat Maclon dia ngebandingin sama harga lain, ya udah harga dia paling murah. Atau pemilik brandnya yang ngerasa, alah gue gak pusing lah tentang sustainability bisnis. Gue bisnis skincare ya cuman 2 tahun. Emang cuma buat resellernya mati. Gue buka parfum nanti mati, gue buka jual Sampo. hijab. Nah hijab mati gue jual travel umroh. Pokoknya ganti terus aja. Iya. Lo faktanya Iya. itu terjadi. Iya, betul. Nah kalau dari dugaan Avi, apa asal muasalnya ini terjadi? Ya ada sih mungkin yang seperti itu sih, pengusaha yang seperti itu. Makanya saran aku selalu kalau kan karena aku juga content creator ya, jadi banyak berkomunikasi langsung nih sama pengguna beauty. Saran aku selalu ya memang pakai produk dari brand yang terpercaya. Terpercayanya itu kita bisa lihat dari beberapa parameter lah ya. Si track record ownernya atau foundernya jelas, terus perusahaannya itu jelas atau transparan lah ya, mereka bikinnya di mana dengan pabrik di mana, terus formulatornya juga jelas. Pokoknya kita bisa lihat lah sebenarnya brand-brand yang bisa dipercaya sama yang ya itu maksudnya brand-brand yang mengeruk keuntungan cepat sesaat gitu. Berarti efek positif dari peristiwa ini adalah seharusnya pembeli skincare atau beauty enthusiast itu lebih cerdas ya? Iya, harusnya. Jadi mereka lebih bisa membedakan brand yang ya quote unquote legit sama yang ya gitu, yang mereka nggak terlalu peduli sama kualitas dari produknya. Menarik. Jadi gini, ada kabar burung, tapi burungnya sangat bisa dipercaya. Tentang bagaimana Maclon dari China yang tentunya secara harga bisa sangat bersaing dan kualitasnya mereka pun bagus. Harus diakui bagus. Mereka bukan hanya akan berencana tapi sedang mempersiapkan proses yang mungkin tahun depan ada opening. Ya, Mereka buka Maclonnya di Indonesia. ya. Kalau secara bisnis, ya masyarakat nggak pusing. Ya pokoknya yang penting skincare-nya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Tapi ini tuh bikin brand-brand lokal agak ketar-ketir. Karena cara permainan negara sana tuh seringkali kalau mereka kuasain platformnya dulu, abis itu mereka kuasain brandnya. Iya. Mereka kuasain Maclonnya dulu, abis itu nanti brandnya brand mereka juga. Nah kalau itu terjadi, maka akan ada brand-brand lokal dibuatnya di lokal di Indonesia, PT-nya dari Indonesia, pemiliknya ada orang Indonesianya, tapi sebenarnya mungkin 99% itu sebenarnya milik negara lain. Bukan udah ada. Udah nggak usah disebut. Menurut lah ya. Avi ya. Tapi menurut Avi, ini pengaruhnya apa ke brand lokal, apa sebutnya? Brand lokal native. Udah bakal native, ya. Ya pengaruhnya, ya pasti akan mengaruh. Karena sekarang aja
sekarang aja udah banyak kok brand lokal native yang kena imbasnya lah ya. Jadi bisnisnya mereka kena imbas dari derasnya brand-brand dari luar masuk gitu, yang disruptif banget terutama dari segi harga gitu kan. Dan karena brand-brand ini juga harus diakui emang bukan cuma harga yang murah aja ya, produknya juga bagus kok. Betul. Ya kan, karena Betul. produknya tuh kualitasnya tuh bagus. Mereka ngikutin tren juga. Betul. Mereka sepertinya tahu yang dibutuhkan sama atau diinginkan sama orang Indonesia tuh apa gitu. Jadi memang sangat sulit untuk ngelawan mereka. Jadi kalau menurut aku memang ini tuh sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dari satu approach aja sih. Memang harus ada keterlibatan pemerintah juga di sini gitu ya. Karena kan ini berarti kan kita yang harus kita tuh harus bangun industri atau ekosistemnya dengan lebih serius gitu di Indonesia ini. Karena kan kita juga sebenarnya kenapa brand-brand lokal harganya mungkin masih dianggap mahal gitu ya. Itu kan kalau pakai maklonnya aja mungkin dari Korea misalnya gitu. Belum lagi bahan bakunya ya kan. Bahan baku yang bener-bener native dari Indonesia tuh sedikit banget kan. Betul. Gitu, semuanya import. Airnya paling. Betul. Packagingnya, kalau mau packaging yang unik sedikit mesti import. Hampir semua packaging itu import. Jadi kayak kita semua ketergantungan sama barang import ya, mau gimana mau bersaing gitu kan. Jadi itu sih, dan itu kan perlu peran pemerintah. Jadi aku mengutip kalimat Menteri Kemenkop UKM terdahulu, Pak Teten Mas Duki. Uniknya Indonesia ini selalu pengen jadi negara trader. Tapi nggak terlalu memikirkan bagaimana jadi negara manufacturer. Selalu R&D-nya minim. Di berbagai sektor. Bahkan yang tadi dibilang, skincare dengan penjualan setinggi itu, pabrik packagingnya aja. Ya tadi itu, mayoritas skincare lokal, packagingnya itu juga impor dari China. Padahal itu packaging itu bukan suatu teknologi yang terlalu luar biasa. Maksudnya itu nggak sesulit itu bikin packaging botol. Tapi itu aja ngambilnya harus dari luar. Ngimpor cuma buat sesuatu yang bisa dicetak dalam waktu 2 detik. Jadi jujur kalau tadi harus bawa keterkaitan pemerintah, aduh. Kalau di negara Konoha ya, ada satu negara di sana, semakin pemerintahnya terlibat, semakin rumit dan mahal prosesnya. Malah lebih baik nggak usah terlibat. Kalau di Indonesia mungkin beda nih. Kalau di sana tuh begitu. Nah, jadi tadi kan dari awal kita udah ngebuka fakta kenyataannya sekarang tuh begitu. Lawannya beautypreneur yang benar-benar mau bikin bisnis yang profitable, sustainable, scalable adalah maklon yang untrustworthy. Kompetitor yang bisa banting harga. Kompetitor dari luar yang dia punya economic of scale, yang sekali nyetak jutaan pieces, ya mereka bisa cetak kualitas bagus harga murah karena mereka sekali cetak jutaan pieces. Diserang dari berbagai lini. Dugaan aku hanya ada 2 cara yang mungkin lebih masuk akal, tapi aku butuh insight dari Afi. Yang pertama adalah mereka harus pinter storytelling. Karena yang akan orang beli nanti adalah story yang mereka jual. Yang kedua, mau gak mau, mereka harus pinter-pinter R&D. Bahkan kalau memungkinkan, storytellingin ingredient yang ada di Indonesia. Makanya saya sangat mendukung Maudy Ayunda, bikin From This Island, yang dia bikin skincare dari buah merah Papua dan segala macam. Itu menurutku kayaknya itu satu-satunya cara. Tapi aku kan gak terlalu punya pengalaman yang panjang. Boleh gak Afi dari sudut pandang Afi memberikan sedikit gambaran solusi buat jangka panjang ke beautypreneur yang bener ini? Aku nggak tahu ya apakah ini bisa dikategorikan sebagai solusi, karena kayaknya semua orang di beauty industry saat ini pertanyaannya sama kan, soalnya kan what can we do gitu, short term maupun long term gitu. Tapi setuju banget sebenarnya sama Adit soal storytelling, karena mungkin itu bukan sesuatu yang bisa kita buktikan atau efeknya tuh nggak langsung gitu ya. Tapi kalau kita mikirin long term ya memang bener sih, orang tuh akhirnya kenapa mereka drawn to the same brand over and over itu kan karena si
story atau ya value tadi itu yang ada yang melekat ke brand tersebut gitu. Dan sebenarnya kan orang-orang Indonesia itu yang paling ngerti kan sebenarnya story macam apa gitu yang speak to our hearts gitu ya, ke yang bisa relate ke sesama orang Indonesia lainnya. Dan kita juga bisa kayak lebih masuk ke, ya soalnya Indonesia itu kan luas banget, terus pasarnya juga beragam banget. Pengguna beauty itu juga nggak bisa it's not a monolith ya, nggak bisa dipukul rata kan. Ada berbagai macam segmen yang berbeda-beda. Nah itu kita harus jeli banget, harus bisa lihat banget sih gimana nih caranya kita tuh, ya nggak apa-apa kita sempitin aja targetnya kalau perlu gitu, tapi kita benar-benar tajam di situ gitu, kita benar-benar tepat banget komunikasi ke mereka gitu. Yang kedua, setuju banget lagi soal yang ingredients tadi itu gitu ya, itu sih yang sampai sekarang aku masih sayangkan gitu, kenapa Indonesia yang sebenarnya kaya banget ya biodiversity-nya ini, tapi kok sangat kurang gitu dieksplor mengenai ingredientsnya ini. Tapi ya udah banyak, maksudnya udah mulai ada beberapa brand yang mulai ke arah situ. Terus juga ada satu company namanya Planta Sense, itu tuh kerja sama Martha Tilaar Group. Jadi mereka bikin bahan baku plant based semuanya dari Indonesia dan bekerja sama dengan petani-petani lokal gitu. Jadi bahan-bahan yang memang ya uniquely Indonesian, dan sebagai konsultan itu juga salah satu yang kita arahin sih ya beberapa brand klien kita untuk coba deh explore pakai produk-produk ini gitu. Ya. Oh menarik. Jadi mereka ini yang tadi kerja sama Martha Tilaar, Plant Scan, Planta Sense. Planta Sense. Iya, nanti aku double check ya, tapi kalau seingat aku itu Tapi namanya. maksudnya mereka tuh berarti bisnisnya B2B kejualnya ke Maklon. Ya. Oh, Ya, menarik. Gitu. Menarik. Iya, karena lucu aja Indonesia tuh secara sumber daya alam terlalu bagus dan luas buat dieksplor, tapi skincare-nya dari yuzu orange negara seberang. Iya. Dari daun ini di negara seberang. Iya. Ih, lucu ya. Dulu kita dijajah karena rempah-rempahnya. Karena alamnya kita dijajah gitu, sampai dijajah. Maksudnya seenggaknya 300 tahun, 350 tahun penjajahan tuh harusnya at least bikin kita mikir kenapa sih orang luar tuh pengen datang ke sini, karena tanahnya bagus, tumbuhannya bagus. Sekarang kita pakai tumbuhan orang gitu. Cuman semata-mata gara-gara storytelling mereka. Betul. Lebih Jauh keren lebih daripada bagus. storytelling kita. Mereka bisa ceritain cica. Ternyata itu daun pegagan. Iya. Maksudnya kayak buat kita ngomong daun pegagan aja itu dibully di netizen sama TikTok. Maksudnya netizen di TikTok itu pas kemarin kan ada Dewi dari Skin Dewi ceritain bahwa itu daun pegagan apa. Iya. Terus viral tuh di TikTok 1 sampai 2 juta, 1,7 atau 1, berapa juta views. Terus aku lihat komennya kan. Hati-hati kalau mau jatuh, pegangan tuh. Pegangan maksudnya. Terus dia ngerasa kayak That's silly gitu iya, ya. apa tuh masa daun gitu loh, itu daun yang sama yang mereka pakai tapi di sana Centella asiatica. di Centella asiatica ini apa. Itu sama kayak ini moringa, tau nggak? Aslinya Moringa apa? atau Nggak tahu. Daun kelor. Itu di rumahku banyak. Literally ada pohon-pohonnya. Itu daun kelor, moringa, dan itu kan udah dipakai lama banget di dunia beauty, dan ada beberapa high end products yang pakai moringa jadi hero ingredientnya dan mahal banget harganya gitu. Daun kelor di belakang rumah gue, silahkan petik sendiri. Itulah power of es teh tawar 3.000. Tapi kalau dia cold ocha, itu jadi 30.000 dia. Betul. Cold ocha with natural green tea, itu lebih beda lagi tuh. Iya. Nah itu maksudnya kemampuan storytelling itu. Nah orang Indonesia tuh terlalu polos dan selalu berkata kayak, aduh masa kita ngambil untung tinggi-tinggi. Karena orang Indonesia tuh lebih terpikir untuk banting harga. Pikirnya gini, kalau murah pasti ada yang beli. Buat apa jual tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi nyusahin orang. Padahal justru udah dimurah-murahin kayak apa, pembeli malah beli yang lebih mahal karena dia ngerasa kayaknya nggak masuk akal deh. Kalau pakai skincare dari daun kelor yang dijual murah, mendingan saya beli skincare yang pakai moringa, tapi harganya mahal, itu lebih worth it. Karena kita kan value sama price itu kita nggak bisa bedain. Kita pikir sesuatu yang mahal kualitasnya pasti bagus, sesuatu yang murah kualitasnya pasti jelek. Tuh. Kalau kita ngomong brand-brand besar, mungkin dia bisa hire consultant, branding agency yang keren-keren. Tapi kalau kita bicara UMKM, gimana cara mereka memulai storytelling menurut Afi? Aku sih percaya banget you have to tell the truth about
yourself, what you believe in, why you created that product or the products itself gitu. Mulai dari situ aja, mulai dari the truth gitu. Jadi karena kan orang tuh bisa sense ya, yang jujur sama yang dibuat-buat, yang gimmicky gitu. Mulai dari situ deh, karena menurut aku semua ya kalau kita ngomongin entrepreneur yang emang bener-bener berniat bikin bisnis yang built to last gitu ya, itu kan mereka pasti punya ya itu motivasi-motivasi, drive, inspirasi atau apapun itu yang bisa dijadiin cerita gitu. Mulai dari situ dulu aja gitu. Menarik. Nih by the way kalau kalian bilang, ini siapa sih Afi? Nah coba cek dulu Instagramnya dia tuh siapa. Jadi nanti baru tahu maksudnya yang dia ngomong ini, yang beliau ngomong ini adalah hasil dari puluhan tahun, lebih dari 20 tahun tuh pengalaman di bidang beauty business. Beliau juga co-founder dari Female Daily Network. Saat dimana orang Indonesia tidak terlalu suka baca sampai detik ini. Negara ke-60 dari 61 negara dengan minat baca dan seterusnya. Tapi Female Daily Network aja sampai detik ini terus ya itu anak yang kamu lahirin. Yang sekarang semakin besar dan sudah bisa mandiri. Menarik. Afi, menurut kamu dalam jangka waktu dekat ini apa yang akan berubah di industri beauty, at least di 1-2 tahun ini untuk diantisipasi sama pemain beauty sekarang? Apa yang mereka harus antisipasi untuk 1-2 tahun ini? 1-2 tahun ini mungkin tadi yang Adit bilang ya. Jadi bersiap-siap untuk kedatangan atau menghadapi kompetisi yang makin sengit gitu ya, yang makin sulit. Tapi juga ini based on my observation ya. Jadi sebenarnya konsumen Indonesia itu juga makin lama kan makin pintar, makin teredukasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau, pokoknya kita konsisten aja deh gitu ya. Karena mereka tuh juga bisa melihat sih sebenarnya bahwa, aduh pusing yang ini terlalu banyak noise-nya gitu. Itu tuh udah mulai banyak tuh sentimen yang ke arah situ. Jadi mereka memilih brand-brand atau produk-produk yang nggak neko-neko, nggak banyak overclaim, nggak banyak hype surrounding the products, tapi emang benar-benar true to the quality gitu. Atau yang diusung tuh memang value atau quality dari produknya itu gitu. Dan mereka udah mulai mencari yang seperti itu. Udah banyak lah conversation kayak di social media yang mulai ke arahnya tuh situ. Terus kayak sekarang kan orang, kalau apalagi kita ngomongin Gen Z misalnya gitu ya, mereka kan udah jauh lebih aware soal masalah sustainability, soal lingkungan. Mereka juga sangat concern dengan apa ya, kayak semacam kecenderungan beauty brand ini atau beauty industry ini tuh jadi mendorong overconsumption gitu. Overconsumption, terus udah gitu produknya cepat banget ininya, berganti-gantinya, produk baru keluar tuh cepat banget, yang akhirnya tuh jadi kayak fast fashion zaman dulu gitu kan. Baru keluar satu sunscreen, besokannya udah keluar lagi. Itu sebenarnya efeknya bisa negatif sih, karena emang sekarang udah mulai ada that fatigue gitu ya dari konsumen bahwa ini udah terlalu banyak, ini too much. Apalagi Gen Z yang kritis itu merasa kita nggak butuh sebanyak ini produk gitu. Stop that gitu, karena ini tuh jadi mendorong kita untuk overconsume gitu. Jadi itu juga harus diantisipasi kalau menurut aku gitu. Kita mau jadi brand yang seperti apa, yang kayak gitu kah, yang emang misalnya ngerilis produk just for the sake of ngerilis produk, atau memang sebenarnya ada maksud di balik situ. Karena aku paham juga ya, kalau untuk jadi brand yang besar, misalnya kita mau jadi brand mass brand gitu, ya kita memang harus besar produk offeringnya, maksudnya SKU-nya harus banyak gitu. Itu bisa dipahami. Tapi ya jangan jadi brand yang ya udah pokoknya keluarin produk just for the sake of novelty aja supaya orang inget terus gitu. Kayak gitu sih. Menarik. Jadi kalau sekarang ada orang datang bawa duit 10 miliar terus dia bilang ke Afi, Kak ini saya cocok gak ya bisnis beauty, apa saya cari sektor lain? Apakah masih seksi buat bikin bisnis beauty tahun ini 2024 akhir atau tahun depan 2025? Ataukah mendingan kamu pikir ulang dulu 2 kali? Nggak salah, tapi pikir ulang dulu 2 kali. Atau oh enggak, ini justru momennya selalu pas. Pikir ulang.
dan memastikan pikir ulangnya itu adalah dia tahu bahwa kemungkinan dia nggak akan bisa langsung melihat hasilnya 1 atau 2 tahun ke depan, Wow. gitu. Mungkin, maksudnya ya bukan berarti itu tidak mungkin gitu ya, tapi Ya, ya. maksudnya Tapi it's itu just yang much paling harder. masuk akal adalah Ya, begitu. Maksudnya it's much harus harder. mempersiapkan diri dari awal bahwa Ya. ini bukan overnight sukses Ya. gitu ya. Kalau misalnya mau overnight sukses ya jangan datang ke Ya. Penas. Oh enggak, datangnya ke dukun. Tapi dari sini kita ngerti bahwa beberapa kalimat influencer di sana bilang industri beauty di Indonesia sekarang black ocean malah katanya. Wah, udah mengerikan. Lautnya udah bukan cuma merah lagi. Udah sampai hitam, bau busuk katanya. Udah parah, udah kayak selokan gitu. Karena terlalu parah. Bisa sampai ke ranah hukum. Bisa sampai pukul-pukulan, tuntut-tuntutan, podcast-podcastan ngomongin bisnis beauty. Menarik. Tapi menurut aku ya, kolamnya itu nggak cuma satu. Jadi tergantung kita mau berenang di kolam itu, apa kita mau berenang di kolam yang mungkin lebih kecil tapi airnya lebih jernih gitu. Aku sangat mendukung ide itu dan itu ditegaskan sama ada namanya coach Dr. Pinpin Bakhtiar. Dia bilang kayaknya sekarang saatnya go lokalisasi. Artinya maksudnya pilih kolam yang lebih kecil. Target marketnya memang jauh lebih kecil. Tapi itu lebih masuk akal untuk budget kita yang juga kecil. Ya kalau budget kita kecil, kita effort storytellingnya jadi kecil. Misal contoh gini, skincare khusus untuk kulit psoriasis, skincare khusus untuk kulit kecoklatan yang lebih coklat di Indonesia Timur, kosmetik khusus buat mereka. Ya. Misalnya contoh, saya kan nggak ngerti. Maksudnya skincare khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Karena saya lihat yang sekarang cukup striving, brand-brand lokal akhirnya yang punya USP yang kokoh. Iya. Dan yang hantam semuanya itu bisa bertahan kalau punya budget yang luar biasa. Betul. Tapi kalau budgetnya biasa-biasa saja, terus mau masuk di kolam yang hitam ini, ya menurut saya potensi berhasilnya itu 0,0000 sekian persen lah. Iya. Nah itu tuh sebenarnya di luar negeri juga udah mulai dilakukan itu ya. Jadi kayak kita tuh nemu skincare atau personal care lah ya, personal care brand di Perancis gitu. Jadi dia untuk anak-anak, tapi produk-produknya aja. Jadi dia udah punya brand nih untuk anak-anak, tapi line produknya itu dikecilin lagi. Jadi ada yang untuk anak-anak dari umur 5 sampai 8 tahun. Nanti ada yang dari 8 tahun sampai 11 tahun misalnya gitu. Jadi very specific dan itu even packagingnya aja disesuaikan karena mereka melalui riset kan kalau anak umur let's say 5 sampai 8 itu kan motoriknya udah seperti apa nih? Bisa nggak mereka buka produk yang screw top atau harus dipencet gitu misalnya kayak gitu udah sampai sedalam Itu di luar itu sudah begitu risetnya. Jepang juga gitu. Jadi kita nemu satu brand Jepang itu yang mereka punya produk anti aging, tapi gitu juga anti aging yang untuk usia 35 sampai 40. Ada yang 40, 45. Jadi benar-benar hyper targeted kita bilangnya gitu. Oh, menarik. Hyper targeted. 100% setuju. Karena kalau saya pakai kalimatnya Diki Sukmawa kalau nggak salah, akunnya Dixiland, dia bilang kita harus bisa bikin pink ocean kita sendiri. Artinya dengan target market yang spesifik, menyesuaikan karena budget kita spesifik, customer segment yang spesifik, Yeah. value yang spesifik ke customer segment yang spesifik jadi lebih mahal. Yes. Artinya mereka mahal itu artinya jadi berharga. Jadi mereka nggak bandingin kita sama brand lain, bahkan kita nggak perlu banting harga karena kompetitor kita bahkan nggak ada mungkin. Ya. Dan raksasa, brand-brand raksasa mereka ngelihat kita, mereka pikir ngapain lah diganggu. Iya. Terlalu kecil masalahnya kecil. pasarnya. Dia tuh udah besar, dia mau hincar yang besar. Itu terlalu kecil. Nah jadi mereka pikir ya udah jalanin. Kalaupun dia mau main juga dia nggak bakal sefokus kita. Menarik, hyper targeted ya. Sekarang kalau misalnya ada brand yang datang ke Venus, itu jadi biasanya mereka lebih ke proses tahap yang mana? Lebih ke saat mereka baru mau memulai brandnya, atau mereka lagi scale up, atau lagi seperti apa sih prosesnya? Bisa beda-beda. Jadi ada yang memang benar-benar dari bahkan mungkin belum ada namanya gitu ya. Jadi baru ada kurang lebih konsepnya kayak gini deh gitu. Datang ke kita bantu untuk shape up the konsep, kita bantu untuk tentuin brand directionnya, positioningnya dan lain-lain sampai ke produknya juga, produk line up-nya dan lain-lain. Ada yang ya itu mungkin mau scale up, ada yang kayak udah mentok nih bingung mau diapain lagi gitu. Ada yang mereka butuh lebih kayak apa ya?
orang untuk memvalidasi ide-idenya mereka gitu. Menarik. Banyak juga yang seperti itu. Heeh. Menarik. Mereka butuh think tank partner gitu ya. Iya, karena kan apalagi kalau misalnya kita solo founder ya, itu kan susah banget ya. Maksudnya kita harus mikirin semuanya sendiri dan kita nggak tahu nih yang sebenarnya arah yang kita tentuin ini bener apa enggak nih. Nah itu kita masuk sebagai ya itu partner untuk ya udah kita diskusi bareng, kita tentuin badan. Tapi kita bukan cuma sekadar ngomong-ngomong aja ya, selalu strategi investasi ini based on data. Jadi emang kita melakukan banyak banget riset gitu. Ya, makanya tadi banyak riset tentang consumer insight-nya ya. Yes. Berapa persen menurut Avi dari pengalaman Avi di Venus menangani berbagai brand beauty dan personal care? Berapa persen pengaruh si business owner terhadap kesuksesan bisnisnya? Berapa persen? Aku nggak tahu ya bisa dikuantify atau enggak ya. Tapi besar sih, cukup besar Lebih sih. dari 50% atau di bawah 50%? Mungkin lebih sih. Karena aku ngomong dari sudut pandang gue ya. Iya. Kebanyakan masalah bisnis yang aku lihat di lapangan di klienku adalah sebenarnya karena ownernya. Yang aku lihat. Karena ownernya itu harus diakuin, dia sempat dapat momentum, dia seorang founder yang bagus. Rata-rata owner skincare yang aku lihat, skincare klinik itu adalah founder yang bagus. Tapi mereka bukan good CEO. Mereka seorang founder, mereka bisa nemu hal-hal yang disruptif, actionnya juga cepet banget. Iya. Mereka nemu koneksinya cepet, bisa jalanin gercep banget actionnya. Terjual faktanya. Tapi untuk bikin itu jadi sustain, Iya. mereka itu selalu mikir hal yang baru lagi. Padahal hal yang kemarin udah bagus mereka nggak bisa pertahanin. Iya. Betul. Bahkan sering kali aku bilang, ini kalau kamu datang ke saya supaya brand kamu bagus, menurut saya strategi hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus relakan, kamu adalah seorang founder, tapi kamu harus memecat diri kamu, hire professional CEO. Iya, Karena kamu bahkan nggak ngerti manajemen, semuanya kamu pegang sendiri semuanya. Nah itulah kenapa aku mencoba memvalidasi kalau yang dialamin Venus, mayoritas begitu juga atau apa masalahnya owner nih biasanya? Iya, itu banyak sih yang kayak gitu ya. Jadi maksudnya banyak juga yang memang kesulitan menjaga momentumnya itu tadi gitu. Tapi juga at the same time banyak juga brand yang memang belum ada di titik di mana mereka bisa hiring professional CEO sih. Banyak juga kan yang benar-benar masih relatively baru lah gitu ya. Jadi ya apalagi brand ya, kalau misalnya brand itu kan foundernya kan pasti punya apa ya, kayak mimpi-mimpinya dia, everything about that founder yang mau dimasukin ke dalam brand itu gitu. Jadi nggak segampang itu sih memang merelakan itu untuk diasuh sama orang lain gitu. Tapi kalau kebetulan mungkin karena Venus tuh kebanyakan kita kerjasamanya sama brand yang masih relatively baru dan kecil gitu ya skalanya. Jadi isunya memang masih yang isu company baru lah gitu. Jadi tentang misalnya kayak SDM team juga. Iya, yang kayak gitu-gitu, soal marketing, soal mungkin positioning yang kurang mantep, yang kurang jelas, terus udah gitu produk roadmap-nya ke depan tuh seperti apa, yang kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Karena kadang-kadang kita ngomongin tuh strategi udah sampai 10 tahun lagi udah berdasarkan riset dan data. Pas mereka eksekusiin di lapangan, ya ampun, hal sesimpel ini yang harus dieksekusi 1 hari, mereka nungguin tim mereka eksekusi 2 minggu. Iya, betul. Kita lihat 2 minggu. Iya Pak. Karena mereka juga gak ngerti. Iya. Soalnya ini saudara saya. Tim marketingnya saudara dia. Ini gak bisa push juga ya. Nah jadi yang saya lihat mungkin kalau foundernya itu masih mau kekeh tetap jadi CEO, dia harus banyak belajar sih. Dia gak bisa meremehkan mindset, dia harus baca buku tiap hari, ngobrol sama orang, apapun cara belajar dia deh. Mau baca buku, ngobrol sama orang, ikut seminar, workshop, mau apapun deh caranya, gimana dia harus belajar sih. Karena kalau enggak, dia sendiri yang nahan dirinya dia sendiri. Strategi sebagus apapun, itu model kayak, wah saya udah beli nih stick biliar. Stick biliarnya harganya 300 juta. Saya udah konsultasi nih ke Venus. Saya udah ngobrol sama Sandiaga Uno. Wah saya kemarin baru private coaching sama owner skincare international dari Prancis. Tapi mainnya kagak ada skillnya. Itu stick biliar 300 juta juga bolanya kagak kepukul. Maksudnya dia percuma. Yang lebih parah lagi adalah dia punya uang yang cukup buat hire tim-tim yang super.
Tapi seperti nempatin bajai terus dimasukin mesin pesawat Boeing sama dia. Timnya juga bingung. Timnya bilang, gimana ya? Seumur-umur saya pengalaman yang Bapak kan hijack saya dari company saya yang lama. Di company saya yang lama aja gaji saya udah 50 juta. Omset perusahaan Bapak ini cuma 1 miliar, Pak. Terus Bapak hire saya, Bapak kasih 75 juta. Omsetnya baru 1 miliar. Terus Bapak kasih saya 75 juta. Biasanya saya ngelakuin strategi marketing yang budget marketingnya aja sebulan itu mungkin 3-4 miliar. Terus saya sekarang disuruh mikir gimana caranya budget 30 juta, setengah gaji saya. Terus bisa majuin perusahaan ini. Saya bingung, saya gak pernah ngelakuin strategi marketing dengan budget 30 juta kata dia. Dia gak bingung juga. Owner lebih bingung. Aduh, kamu jago katanya. Dulu di brand itu katanya jago. Giliran di sini kenapa gak bisa? Ya budget Bapak 30 juta. Dan lebih parah lagi, dia bayar kelas sangat mahal untuk ngobrol sama orang yang sangat terkenal dan sangat kaya. Orang-orang ini sudah sangat kaya. Sampai dia bisnis omset 1 miliar sebulan. Ngobrol sama, oh bapak ini, ibu ini yang asetnya puluhan triliun. Insight apa yang mau dikasih? Itu stepnya udah terlalu jauh. Dia cuma bilang ya bekerja keras. Bangun jam 5 pagi. Pantang menyerah. Kalau saya sih suka baca buku kata dia. Kalau dia mau kasih insight mau bingung. Dia bilang kayak ya kamu gimana ya. Dia juga bingung. Ini kamu terlalu kecil untuk loncat terlalu tinggi. Jadi menurut saya paling bagus. Justru kalau brand kecil ya carilah memang konsultan atau pengajar yang memang fokusnya ke situ. Karena itu permainannya sangat berbeda. Percuma ketemu konsultan McDonald misalnya. Saya nggak sebut Mac yang mana nih. Konsultan McDonald yang sekali bayar mungkin puluhan miliar, ratusan juta buat satu kali konsultasi. Belum tentu ngejawab permasalahan dia. Betul. Ada juga atau mungkin kadang-kadang brand owner dia udah hiring professional people. Tapi these professionals itu tidak dikasih wewenang yang cukup gitu. Jadi tetap aja nih ownernya masih mau kontrol gitu. Jadinya jadi eksekutor. Padahal nih orang pintar banget atau berpengalaman banget tuh juga sering sih kejadian di lapangan, bener gak? Betul. Dan yang di bawah itu, yang profesional itu kasih ide kan. Owner bilang, menurut saya gak bagus. Dia cuma ngikutin yang kompetitor lakuin. Tuh lihat tuh kompetitor gak bisa begitu, kita juga kayak begitu. Terus dia bilang, kalau saya ngikutin kompetitor doang ngapain hire saya. Iya ya kan? itu dia. Nah jadi inilah kenapa namanya founders theory. Kita berharap bisnis itu rise or fall on leadership. Gimana pun foundersnya itu everything. Apapun yang terjadi. Ibarat kata orang tidak menakutkan 1000 singa yang dipimpin sama seekor domba. Yang menakutkan seekor domba yang dipimpin sama seekor singa. Jadi kalau kamu punya tim terlalu luar biasa pun, kalau kitanya domba, kita nggak bisa mimpin singa-singa ini. Singa-singanya berantem sendiri malah yang ada. Iya. Dari Avi, ini kamera Avi. Semisal ada orang-orang yang minta saran. Dan mungkin selanjutnya mereka tertarik mau ngobrol lebih personal tentang bisnis mereka. Tapi mereka minta saran terkait bisnis beauty mereka. Mereka bilang gini. Oke, sekarang kebetulan saya sudah terlanjur cetak produk. USP-nya jujur aja nothing so special. Oke. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memang paksakan sadarkan ini rugi, ya udah saya bikin benar-benar sesuatu yang baru yang punya USP yang hyper segmented, ataukah saya fight dengan yang ini yang sudah terlanjur ada, sudah terlanjur cetak 1000-2000 pieces, mungkin 10.000 pieces, tapi sudah saya coba jual 6 bulan, masa expirednya udah makin mendekat, terus saya juga bingung saya harus ngapain ini, tolong selamatkan saya dari sinking boats ini. Waduh, susah ya. Tergantung lah ya kalau masalah dia, apakah dia perlu, maksudnya dia perlu bikin ulang produknya dengan USP yang berbeda ya. Kalau budgetnya ada ya of course that would be better. Kalau gitu. Dipaksain masih bisa bikin satu kali lagi tapi harus relain yang ini. Iya, tapi sebenarnya gini, kalau yang udah ada ini mungkin kita harus mikir
walaupun ini klise, tapi kayak out of the box aja gitu. Jadi maksudnya karena kan kita kan udah terbiasa ya udah jualan produk di e-commerce, terus apa namanya ya mungkin ke bazar-bazar apa segala macam gitu-gitu ya. Tapi mesti mesti bisa dicari, karena gini Indonesia itu kan di let's say misalnya Jakarta gitu. Jakarta tuh banyak banget komunitas-komunitas gitu loh yang kita bisa tap in sebenarnya gitu. Jadi misalnya contoh kita pernah advising karena ada klien kita yang agak mirip kayak gitu kasusnya. Dia merasa bahwa ini produknya tuh bagus tapi dia udah salah Positioning dari awal. positioning, salah komunikasi dan lain-lain. Itu udah dicetak semua kan ininya. Maksudnya packagingnya dan lain udah nggak bisa ganti tapi dia harus habisin. Nah, kebetulan produknya sunscreen. Terus sunscreennya itu sebenarnya, jadi emang kita harus ngulik sih, agak rada ngulik gitu. Jadi kayak misalnya mungkin secara on the surface level ya udah cuma sunscreen aja. Tapi kita lihat apa nih kira-kira yang bisa kita gali lagi yang USP yang sebelumnya dia nggak pernah touch, dia nggak pernah pikirin, tapi sebenarnya bisa banget dibikin. Nah pas kita lihat sebenarnya produknya dia ini sangat bisa dipakai sama cowok karena emang dia teksturnya tuh sangat ringan, nggak ada white cast sama sekali. Karena foundernya juga cowok, jadi memang buat dia itu sebenarnya penting gitu. Ya udah, jadi kita saranin dia untuk kayak coba deh tap in ke komunitas-komunitas kayak komunitas lari, komunitas sepeda, apa segala macam gitu-gitu. Coba kerja sama ketika mereka bikin event, lu jualan di situ. Ya mungkin nggak langsung banyak. Jadi maksudnya bisa gerilya dengan cara-cara yang di luar dari cara-cara yang common gitu. And it works. It works, ya. Gerilya kata kuncinya. Iya. Saya positioningin diri saya gerilya marketing strategis. Oh, oke. Jadi itu yang selalu saya lakukan. Dalam artian kalau kamu punya story jujur aja membosankan sampai kamu sendiri ngedenger punya kamu ini kayak benar-benar gak ada yang spesial, carilah storyteller yang terbaik. Karena untuk storyteller yang terbaik dia jual barang yang sangat biasa aja. Jadi luar biasa banget kalau dia yang ceritain. Cerita yang kita udah sering denger sejuta kali denger cerita Malin Kundang, tapi kalau Malin Kundang itu dibikin nama produser film storyteller yang terbaik, kita bisa nonton itu berulang-ulang lagi. Jadi kadang-kadang kita bisa ngandelin positioning kita di awal, yang itu mana itu harusnya lebih murah dan lebih mudah. Tapi kalau sampai ya udah terlanjur, udah nggak ada, ya mungkin best optionnya adalah punya storyteller yang terbaik yang bisa cari sudut pandang cerita lain. Ya. Dari kisah kamu yang mungkin kamu pikir membosankan, ternyata ada sudut pandang lain yang bisa dikulik. Ya. Tapi itu butuh out of the box tadi. Menarik. Fox, hari ini kita banyak sekali dapat insight dari Afia Segaf. Aku dari tadi memang panggilnya nggak pakai Kak, nggak pakai Bu. Karena menurut aku Afia Segaf jiwa dan looks-nya selalu 17 tahun. Waduh. Karena ada di industri beauty kan. Thank you. Pasti privilege nih. Karena privilege-nya nyobain berbagai produk dari klien. Saya setiap kali ke klien, Parit, Piko, Parit. Makasih. Oh enak banget langsung. Iya karena klinik kan. Iya. Parit tuh. Saya pikir sebenarnya kalau ini sih bisa jadi privilege saya ini ya. Cuma saya takut jarum dan takut laser. Okay. Maybe in 5 years. Perempuan ya, pas divaksin, 1 jarum kayaknya tapi pas di botox ya bisa lo disuntik 30 kali dia aman-aman aja ya. Iya. Emang ajaib. Perempuan yang kalau buka botol nih, aduh papi tolong bantu buka. Papanya waktu divaksin, suaminya divaksin 1 jarum takut, pas ngeliat istrinya, gila muka kamu dimasukin, kok berani ya. Nah itu memang kalau kepepet semua jadi bisa. Betul. Saya nggak tahu ini video akan ngebantu berapa banyak orang. Saya nggak peduli penontonnya 100 ribu, 1000, 110 ataupun 1 orang. Tapi kalau ini bisa ngebantu 1 orang aja, 1 bisnis aja, itu mungkin bisnis kamu. Saya sudah sangat-sangat bersyukur. Karena bisa jadi itu bisa ngebantu kamu kasih makan diri kamu dan keluarga. Bisa jadi itu kasih makan 10 karyawan kamu. Yeah. Kita nggak pernah tahu ini bisa ditonton siapa dan bermakna buat siapa. Yeah. Tapi yang pasti kita lakukan yang terbaik di podcast ini karena kita tahu hidup kita seringkali nggak cuma buat nyari duit, tapi juga buat memberi makna. Yeah. Afi terima kasih. Thank you. Kamu memberi makna yang berharga hari ini. Thank you banget. Afi mau ada kalimat penutup? Silakan.
Sebenarnya tadi udah penutup yang perfect banget sih kalau menurut aku, karena itu juga sesuatu yang aku sangat percayai ya. Kalau misalnya kita tuh ketika kita melakukan apapun sih sebenarnya, baik bisnis atau apapun itu, ya memang harus ada maknanya dan itu kita harus cari banget dan ya berangkat dari situ. Ketika kita tahu makna dari apa yang kita lakukan, itu mungkin yang bisa jadi apa ya, bisa jadi bensin kita gitu ketika things are tough kayak sekarang gitu. Mungkin sekarang lagi susah, ada banyak tantangan, tapi ketika kita ingat lagi makna apa yang kita berikan untuk diri kita sendiri dan orang lain, itu ya hopefully that can keep us going. Tuh. Sekian Fox, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.